Ibu seger kenen pilih jabatan itu nggak ada belum nggak ada belum pilih cangkel bapak-bapak insya Allah biar kini tinggali wajah wajah surga. Mudah-mudahan kemuliaan wajah kuburan. Wajah kuburan itu serem menakutkan, tapi ini cerah ceria sehat walafiat. Dan insya Allah punya duit lagi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله العلي القدير وأشهد أن محمدا رسول الله الذي جاءنا بالبشير والنذير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي قلب سليم وبصير. أما بعد. Al-Mukarram wal-Muhtaram Sa'adul Fadilah Pemirsa Ketua DKM Masjid Bilal. Ini sangat indah. Masjid Bilal itu pasti muadzinnya seperti Bilal. Pemirsa Brigjen Purnawirawan Beni Gunawan yang sangat akrab dan saya sudah mengenal beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, penuh keberkahan. Terutama yang tercinta Ibunda Ibu Beni itu masih sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan Ibu juga sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya serta dipenuhi dengan keberkahan. Bapak-bapak yang hari ini tampil dengan wajah ceria, sehat, walau usia lanjut, ternyata masih tetap bisa menunaikan tugas mulia. Paling tidak hari ini kita bersilaturahmi, bertolabul ilmi dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah kepada kita semua dan hari ini kita mendapat ampunan dan ridho-Nya. Yang tidak saya lupakan ini Adinda dan Ananda dan Erwan. Kalau tadi Pak Wakil Wali Kota Erwin, sekarang Erwan. Ini Ustadz kita ganteng lagi, punya talenta, suaranya hebat, merdu.
dan sangat berwibawa. Kang Herman turun siapa apa dari suara mungkin ibu-ibu yang cantik jelita, boneka cantik dari India, wajahnya cantik, hatinya mulia. Tapi jangan dulu gembira, karena ada boneka cantik dari Cengkareng, wajahnya cantik, kakinya kurang. Ini siapa ya? Kalau sebelah sini jelas, Dagang Sekoteng ke Cicadas, wajahnya ganteng-ganteng, otaknya cerdas. Saya bingung juga ini tadi soal Isra Mi'raj sudah dijelaskan oleh Pak Ketua DKM kita. Lengkap, alhamdulillah. Entah dari mana mengutipnya ini hebat. Seorang jenderal polisi bisa membahas tentang Isra Mi'raj, luar biasa. Terima kasih masukannya itu. Jadi saya tinggal mengisi kecil-kecilnya saja. Pak Erwin juga tadi sudah menjelaskan. Tinggal apa? Jenderal Abidin ini. Tapi kan ilmu Tuhan itu luas. Nah, mudah-mudahan ada sedikit-sedikit untuk sulam tambal untuk mengisi. Karena pada prinsipnya kajian-kajian itu adalah saling berkontribusi, saling mengisi. Itulah sebabnya saya masih punya peluang untuk berbicara sejenak, kira-kira sampai jam 10. 11 ya. Jam 11. Maklum usia 27 tahun ya. Sudah ada error itu. Ibu-ibu, pertama hari ini kita bersyukur atas nikmat Allah. Atas apa? Atas seluruh kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita. Dirasakan atau tidak dirasakan, disadari atau tidak disadari. Saya kira ini kenikmatan. Jadi kalau Allah mengingatkan kita dalam surah Ar-Rahman 31 kali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa sebanyak itu? Karena manusia memang banyak lari tentang syukur nikmat ini. Jadi tidak bosan-bosannya mengingatkan. Yang kedua, mengapa syukur nikmat? Karena kenikmatan itu tidak bisa dihitung. Secerdas dan serajin apapun orang menghitung. Coba sekarang sambil menatap wajah ke sini, sambil pikirannya berfungsi, tergerak untuk ikut berpikir, matanya, telinganya dipasang, sambil bernapas normal. Ini kenikmatan bukan? Kenikmatan yang tidak akan bisa dihitung. Satu itu. Bukan hanya sekedar ayat Quran yang sering kita baca. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian rajin-rajin menghitung, tidak akan bisa dihitung. Yang kedua atau yang ketiga, kenikmatan itu hakikatnya bukan milik kita. Apa buktinya? Jangankan wanita, putra, permata, tahta, harta, Toyota, senjata, dan kuota. Nyawa pun kalau sudah diminta yang Maha Kuasa tidak bisa kita tawar-tawar. Bulan-bulan ini 2 orang teman kami dosen, yang satu mantan rektor, teman saya. Usianya di bawah saya, Profesor Dr. Nanat Rapahnasi, teman sejak SLTA, meninggal. Dikuburkannya di sini, daerah Cibubur dan Cigereng. Kemarin hari Jumat, hari Kamisnya masih berbelanja.
Pagi-pagi masih ngobrol ngawang, jam 11 tinggal pagi. Lulusan Jerman, doktor, dosen fakultas usul, mahasiswa saya tinggal. Batas kenikmatan sampai di situ. Kita mau kapan nikah? Bu, kepalanya tolong diwakil. Semuanya pun akan kembali kepada Ilahi yang Maha Suci. Kata yang dulu. Entah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, persoalannya kesiapan kita. Karena Al-Jum'ah mengatakan, maksudnya surah Al-Jum'ah, sekalipun kita ini lari kemana-mana, menghindari kematian akan menjumpai kita. Yang paling kita renungkan itu, setelah kematian ini, ada alam kubur, ada alam barzakh, untuk sampai di tingkat utama nanti. Gongnya, apakah kita ini termasuk orang-orang syakiran, tukang syukur, atau kafur, kufur? Tidak menakut-takuti, karena semua itu barang pasti. Apa air mata tetangga masih ada gunanya ketika kita terbujur? Air mata kita berguna lagi. Hanya doa yang dapat menyertainya. Aku terpaku di atas usaha. Saya tidak melihat senandung untuk kehadiran. Ada filosofi di sini. Ingin rasanya aku turut serta bersama Magdalena. Magdalena itu di Jakarta, kalau di kampungan kita di anak. Bersama Nyai Anak. Namun tiada daya dan upaya Tuhan telah tentukan usia manusia. Iraja ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tiba tidak bisa tawar-menawar lagi. Untuk kehadiran terbang, kamu ada cekat betul. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Terus kalian akan digiring ke alam gaib dan syahadat. Gaib karena belum bisa kita lihat. Kenapa kita tidak bisa melihat? Tidak bisa menerawang? Karena makhluk yang terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Kamu baru lihat alam akhir. Nudi apa ke masjid aina ayat naon Allah. Syahadat nanti akan jadi kenyataan. Kan ada orang yang tidak percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat, tidak terasa, tidak teraba. Ada mahasiswa nanya kepada saya, kenapa kita harus beriman kepada sesuatu yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa? Berarti kan tidak ada. Coba kalau ada pertanyaan seperti itu, apa jawabannya? Pertama saya katakan namanya juga iman. Kalau iman itu sebuah keyakinan. Tapi kalau kita lihat dalam
contoh konkret hidup kita. Sekarang saya tanya, kita punya ibu enggak? Waktu kita dilahirkan, melihat ibu sedang melahirkan kita, merasa enggak kita sedang dilahirkan? Meraba enggak? Tapi mengapa kita yakin bahwa ibu saya itu si A? Dari mana kita tahu? Terus itu, di Bogor, di Babakan, orang Tenggara, sudah gelas. Terubuk rabat, cuma ucapan. Tidak melihat ibu kita sedang jerit, ayak ngeden. Tapi begitu lahir, sudah gede, kita yakin bahwa kita lahir dari seorang ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lintasi lintang, untuk apa ku anaknya. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh nanah penuh darah, seperti udara berikan kasih sayangnya. Dengan apa membalas ibu, ibu, ibu. Hadis riwayat Iwan Fals. Mengapa kita yakin? Dari siapa kita tahu? Pertama, atas pengakuan ibu kita sendiri. Nah, kamu itu anakmu, aku yang melahirkan di rumah sakit A, jam sekian, dokternya ini, susternya ini. Atas dasar pengakuan. Atau bagaimana kalau ibu kita waktu melahirkan kita meninggal dunia? Dari siapa kita tahu? Atas informasi para saksi, iya kamu itu ibunya si A, saya jadi saksi waktu itu. Tanggal sekian jam sekian. Itulah yang namanya keyakinan didukung oleh fakta dan kesadaran kita akan paham dengan itu. Akhirat sesuatu yang gaib hari ini, tapi besok lusa menjadi fakta dan tidak bisa dibantah. Jadi syukur nikmat itu karena kita punya kenikmatan ini terbatas. Yang ketiga, mengapa kita syukur nikmat? Karena kenikmatan itu bukan barang gratis. Gratis itu nomenklatur dalam dunia politik. Kenapa yang menyampaikan kata-kata gratis itu biasanya para politisi pada saat kampanye? Dan politik sekarang sudah berubah jadi politik. Anunganana politik ngomong na dibulak-balik bajarkeun nempok nu leutik si goreng nipu nu leutik. Bisa terjadi begitu. Saya sering ngomong ke Kang Erwin tadi. Awas ya, dari politik jadi politik. Mudah-mudahan kita doakan Kang Erwin, Kang Farhan ya, dengan Kang Erwin. Mudah-mudahan lulus rahayu berkah selamat mimpi rakyat Kota Bandung. Mengapa saya katakan kenikmatan bukan barang gratis? Karena Allah sendiri menyatakan dalam surah yang sangat pendek, ayatnya hafal semua. Coba ini ayat apa? Surah apa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah hatta kartu urang kapungan sesak buat kata kusut tapi kami al-hakumut gadeukeun. Kemudian kalian akan diminta pertanggungjawaban hal ikhwal kenikmatan.
Jadi kalau ada kata-kata pertanggungjawaban, nikmat itu harus dipertanggungjawabkan, berarti Allah memberikan kenikmatan ini bukan dalam gratisan. Tidak ada yang gratis. Dengan demikian, maka syukur nikmat itu bagi kita umat beragama, seorang muslim, mukmin, bukan sesuatu yang dipaksakan karena doktrin agama semata-mata. Syukur nikmat itu harus menjadi karakter kita. Ada atau tidak ada perintah, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Masih lagi-lagi saya katakan bukan senentunya. Di situ ada atikan, ada didikan, ada pelajaran penting. Para penyanyi itu, pengarang lagu itu cerdas, bisa menggambarkan fakta yang demikian banyak dalam satu bait. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Secara kebetulan pun tentu Haji Beni saya memang hobi nyanyi, bersenandung, main musik saya sejak kecil. Menghibur saya. Kalau orang lain ikut terhibur, ya alhamdulillah. Tapi jangan lupa ngaji juga harus terus. Nah, yang pertama ini. Yang kedua, mengapa kita sih ramai-ramai setiap tahun peringati peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita kagum mencintai Rasul, kagum mengimani Rasul, dan sudah dinyatakan ikrar setia kita di hadapan Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka membaca sholawat kita kepada baginda Rasul bukan hanya tertumpang dalam kata-kata dan kalimat-kalimat yang indah seperti tadi saja. Itu penting. Sampai Rasulullah menyatakan, "Man shalla alayya wahidan sallallahu asyra shalawatin." Satu kali saja membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasul, Allah yang akan membalas 10 kali lipat. Jadi yang membalasnya bukan Gusti Kanjeng Rasul, tapi Gusti Allah. Rasulullah itu tidak punya kewenangan selain atas dasar perintah Allah. Ini simbol dan ini lambang ketika kita berbuat kebajikan kepada orang lain, 1 rupiah misalnya, maka yang membalas bukan orang itu sendiri, tapi Allah akan membalas 10 kali. Dan seringkali orang memberi sesuatu supaya dia itu nanti memberi lagi lebih banyak kepada saya. Dan kadang-kadang bagi daging kurban saja itu di kampung-kampung itu selalu hitung-hitung. Sini kasih, jangan dia tidak pernah memberi ke kita. Nah kalau sini boleh bagi ke dia, memang senang kepada kita. Sudah ada motivasi lain di sini. Satu kali membaca sholawat, Allah akan menjamin dibalas 10 kali lipat. Ini jaminan Rasul. Oleh karena demikian, maka kita hadir di majlis ini
Kata Imam Al-Ghazali, kalau hadir di masjid nilainya sama dengan ziarah kepada pribumi. Pribumi masjid itu Gusti Allah. DKM itu fasilitator. Jadi ibu ini sedang berziarah, bapak sedang berziarah, kita semua berziarah kepada Allah. Pribuminya Gusti Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, memasuki Baitullah sekaligus Baitul Mukminin, rumah umat beriman, perbanyaklah niat-niat yang baik. Mulai tadi niat beriktikaf, duduk bersujud simpu, bertasbih, bertahmid, bertahlil, mendengarkan keterangan-keterangan tausiah-tausiah keagamaan untuk mempertebal kualitas iman kita, keyakinan kita. Munajat, syukur, nikmat, bertobat, tempatnya di situ. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, tempatnya. Bahkan Rasulullah memperkuat kehadiran umat manusia di masjid Allah, di rumah Allah. Inda'ahu ajabah. Apabila mereka berdoa, munajat, Allah akan mengijabah doa. Wa in istaghfaru ghafara lahum. Apabila mereka itu sengaja untuk bertobat dan istighfar, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Kita punya dosa? Berapa jumlah dosa kita? Kalau disenandungkan oleh KPLWA lalu nikmat. Dunubi mislu adabil rimai fahal bitaubatan yahal jangan. Ya Allah, dosa-dosaku ibarat butiran-butiran pasir yang terhampar luas di tepi pantai. Siapa yang sanggup menghitung sejenggam? Itulah sebabnya ya Allah, turunkan ampunanmu kepada diri ini ya Allah. Engkau zat yang maha menguasai segala. Itu namanya kan i'tiraf. I'tiraf itu ingin seingin tapi tidak kesampaian. Hayang nama tapi terkuat. Gusti abdi teh hayang jadi abdi surga tapi teu pantes. Ku sabab abdi seueur dosa. Dalam teori komunikasi sosial, dalam teori komunikasi dakwah, teori i'tiraf ini sekarang sedang dikembangkan. Ini bukti ketawaduan seseorang di hadapan Yang Maha Kuasa. Untuk kieu Gusti abdi teh atuh bereha selalu memberi senyum kepada siapapun. Cik atuh Gusti, tinggal abdi teh salah. Tidak begitu. Ini pelajaran penting. Terakhir, saya tidak menjelaskan lagi. Sudah cukup. Biasanya dalam ilmu itu kan what, why, bagaimana. Ada yang tidak jauh. How, mengapa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa ujuk-ujuk. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Makanya disebut peristiwa mukjizat, sesuatu yang di luar dimensi kebiasaan. Kurang jelaskan sakedapun ya. Pados apa? Namun itu latar belakangnya peristiwa Isra Mi'raj. Sekali lagi bukan peristiwa ujuk-ujuk. Dalam Al-Quran surah Al-Isra tadi di Al-Mukarram Ustaz kita ayat pertama, kedua, ketiga.
Yang kedua, ketiga hampir tidak ada hubungannya lagi. Itu sudah cerita Bani Israil. Bani Israil itu ada yang keturunan Nabi Nuh yang tadi disebut ayatnya. Ada yang keturunan Yahudi. Yahudi itu keturunan Nabi Yakub. Di antara 12 anak ada yang bernama Yahuda. Kata-kata Yahudi Bani Israil itu tidak kurang dari 42 kali disebut dalam Al-Quran. Kata-kata Yahudi hanya 3 kali. Nah, saya tidak akan menjelaskan itu, mungkin di forum lain. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab At-Tabari, beliau meriwayatkan periwayatan ini sampai di Ibnu Mas'ud, di Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau bapak ibu ke Mekah biasanya datang ke Taif. Itu ada masjid Ibnu Abbas. Dikunjungi dan ziarah. Seorang penghafal hadis-hadis Rasulullah dan penghafal Al-Quran. Satu waktu baginda Rasul sedang bertahandus, beribadah di sekitar Baitullah dengan segala kehusyuan. Tiba-tiba datang orang-orang musyrikin Quraisy sebutannya. Mereka tidak mengakui sebagai musyrikin. Hanya ahli sejarah yang mengatakan musyrik. Di antaranya yang hadir di situ itu termasuk Abu Lahab, Abdullah bin Umayyah, Al-Walid, dan tokoh-tokoh yang lainnya, inohong Quraisy. Begitu mereka berkerumun di sekitar baginda Rasul, ada juru bicara yang berbicara. Abdullah bin Umayyah, "Hai Muhammad, maaf kedatangan kami menemui Anda ini jangan geger. Sebab kedatangan kami sesungguhnya akan menghujat kepada kami. Kenapa kamu itu selalu berbuat keresahan di sekitar ini? Mengganggu sembahan-sembahan kami, mencaci maki nenek moyang kami, Tuhan-Tuhan kami. Bahkan cenderung kamu itu menjadi pemecah belah umat." Kira-kira begitu tuduhan mereka kepada baginda Rasul. Sudahlah begini Muhammad, aku tawarkan kepadamu kekayaan. Mau sekaya apa? Kami siapkan. Kalau kamu mau kekayaan. Kalau kamu mau jabatan model apa? Kami berikan kepada. Kedudukan jadi raja akan kami siapkan. Perempuan cantik, silakan pilih yang mana. Baginda Rasul menjawab dengan suara yang lembut, kami tidak membutuhkan itu. Aku tidak membutuhkan itu semua. Dan aku diutus hanya untuk memberikan ajakan seruan kepada kebaikan agar kalian semua diselamatkan oleh Allah. Dan aku memberikan peringatan kepada kalian agar kalian tidak celaka. Akhirnya Rasulullah keluar dari kerumunan, dikejar oleh yang namanya Abdullah bin Umar. Kira-kira sambil dipanggil tarik gamisnya, "Hai Muhammad, diam dulu, kami belum selesai. Aku mewakili teman-teman supaya kamu bisa membuktikan kenabian kamu dengan sejumlah keinginan. Nah, keinginan-keinginan inilah yang kemudian direkam oleh Gusti Allah menjadi ayat-ayat Al-Quran tercantum dalam surah Bani Israil ayat 90-93. Nanti bisa dibaca. Saya bacakan ayat satu persatu. Sudah.
permintaan mereka pertama. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kalau dibacakan senandung seperti itu enak didengar, tapi isinya pahit. Apa isinya? Hai Muhammad, dengan bahasa kasar. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu sehingga kamu bisa memancarkan mata air dari gunung tandus kering kerontang terjadi di tempat ini juga. Kamu tahu negeri kita ini negeri sempit, di mana-mana ada gunung. Kan kota mana itu lembah kecil. Buktikan di depan kami. Ini Nabi Muhammad itu dianggap tukang gali sumur bor. Ayo pancarkan mata. Bisa untuk kami. Kalau kamu tidak bisa membuktikan keinginan kami yang pertama, dengan keinginan kami yang kedua, makin kencang. Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'anabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Muhammad, rombaklah wajah gunung tandus kering kerontang terjal gersang ini diganti dengan taman indah, kebun kurma, kebun anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini ayat Quran. Nanti mana? Di awas dulu. Tantangan bagi baginda itu luar biasa. Ayo rombak. Biar kami semua bisa menikmati taman indah itu. Hai Muhammad, kok diam saja? Lihat komen dan baik. Kata orang sana. Kalau tidak bisa membuktikan ke satu, kedua, yang ketiga, sambil lancang di depan baginda Rasul. Lihat Muhammad ke atas. Ayo tengok di atas. Ada apa? Ada langit Muhammad. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafa. Membaca rombek-rombekkan, jadi kepingan-kepingan langit yang ada di atas, turunkan bawah kepingan-kepingan itu di depan kami. Sebagaimana engkau sering berbicara di depan bangsa kami ini, bahwa jagat raya akan hancur lebur berantakan. Buktikan sekarang di depan kami, bisa tidak? Rasulullah dia. Kenapa kamu tidak bisa menjawab? Ngaku-ngaku nanti. Kalau begitu yang keempat lagi. Kelima. Saluran sunnah atau kagak berontok dari kapalan benar. Dengerin Muhammad. Permintaan kami yang berikut. Apa? Autatiya billahi wal malaikati qabila. Hadirkan Gusti Allah Tuhan. Bariskan para malaikatnya biar kami berhadapan-hadapan dengan mereka. Ini kelakuan umat Nabi Musa terdahulu, orang Bani Israil yang tidak beriman kepada Nabi Musa. Mereka akan menantang Nabi Musa, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami tidak akan beriman kepada sehingga kamu bisa menghadirkan Gusti Allah secara nyata di depan mata kami. Sudahlah Muhammad begini. Kami juga jadi pusing ini, kata mereka. Sudah ya, sekarang yang tinggal saja. Kalau Tuhanmu betul-betul Maha Kuasa, suruh olehmu. Suruh apa? Au yakuna laka baitun min zukhruf.
Suruh Tuhanmu membuatkan rumah mewah yang terbuat dari emas, intan, permata untuk kamu. Masa kami punya pemimpin kayak konon? Pemimpin itu harus gagah, perkasa, pertentang, kaya raya, harta melimpah, kendaraan mengkilat, rompak, megah dan mewah. Itu baru pemimpin, dan kami bangga punya pemimpin seperti itu. Kalau seperti ini, kamu ini, bagaimana berwibawa seorang Muhammad di depan kamu? Hinaan yang rendah. Untuk itulah, suruh Tuhanmu membuatkan rumah untukmu yang terbuat dari perhiasan emas, intan. Ini sekarang yang terakhir aja Muhammad. Kalau semua itu tidak dijawab, tidak dibuktikan, terakhir saja kata mereka. Permintaan kami yang terakhir, Al-Tarqa bis-sama. Coba kamu terbang ke angkasa. Temui Tuhanmu di sana. Bahkan dalam satu riwayat kata Abdullah bin Ibnu Umayyah itu, coba kamu bikin tangga, temui Tuhanmu naik tangga ke sana. Saat itu Rasulullah terus munajat kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang di luar batas kemanusiaan. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan jawaban. Di ujung ayat itu Allah menyatakan, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul." Wahai Muhammad, katakanlah olehmu kepada mereka, Subhana rabbi, maha suci Tuhan. Hal kuntu illa basyarar rasul. Bukankah aku ini hanya sebagai manusia biasa, diangkat jadi Rasul Allah? Artinya Nabi Muhammad tidak punya tugas untuk menggali sumur bor, karena sumur bor itu sudah bisa dilakukan oleh orang yang bukan Nabi sekali. Benar tadi ngobrol-ngobrol. Wilayah Pertamina Balongan Indramayu, berapa tuh lubang-lubang yang dibuat ahli sumur bor? Daerah Jati 7 ada, daerah Keticala di tengah hutan tebu ada di situ. Belum lagi Balongan, belum lagi Timun di situ. Belum di tengah lautan. Orang Indramayu yang membongkar itu. Tukang lawas di tengah laut. Komando oleh orang-orang ahli perbincangan. Saya tahu lapangan itu. Artinya bukan tugas Nabi. Nabi juga tidak butuh taman indah. Pembuatan taman gampang sekali. Taman mini, taman apalagi sekarang hampir semua mall punya taman, gampang. Asal punya anak kita lulusan dari IPB, lulusan planologi, gampang. Bukan tugas Rasul. Tidak mungkin Rasul mengacak-ngacak alam semesta. Bukan astronom, bukan fisika, Rasul juga tidak mungkin menghadirkan Gusti Allah. Bukan bawahannya, bukan atasannya. Apalagi membariskan malaikat. Rasul tidak butuh rumah mewah seperti kita. Sampai mereka menghina Rasul. Hai Muhammad, kamu jadi pemimpin tidur saja di atas lantai. Bantalnya pelapah daun korma, bagaimana kamu berwibawa di depan kami? Coba buatkan rumah mewah. Kasut itu. Rasul juga tidak mungkin bisa terbang ke angkasa karena bukan Batman. Tugas Rasul hanya satu. Wa itu liutammima makarimah akhlak. Kepribadian manusia yang utuh, inilah tugas Rasul. Rasul itu bengkel maha bengkel, ahli servis besar tentang akhlak manusia. Agim pernah dulu temanya kan bengkel akhlak. Ketika kasus Agim nikah lagi, ibu-ibu semuanya membenci. Tapi ketika datang umroh, kebetulan ada Agim umroh, semuanya ingin berfoto bersama, selfie dengan Agim. Gimana ini?
Gagahlah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup. Hafal semua. Karena semua itu membongkar dan merevisi atau menservis apa yang ada pada diri kita. Ibu kalau punya jam tangan bagus, ketika kita bertanya atau orang bertanya yang dijawab oleh ibu harganya, belinya di mana, mereknya atau apa, pasti yang ditanya itu waktu, jam berapa, bukan harganya berapa, dari mana itu. Sehebat apa. Tapi ingat, di dalam jam tangan itu ada mesin kecil yang sangat rumit. Tidak bisa dilihat oleh mata telanjang tanpa alat. Ayat pun tentukan servis jam itu. Betapa mereka tekun, rajin, dan leken melihat konstruksi mesin jam tangan. Jika salah satu subsistem dari sistem mesin itu rusak, maka rusak. Apa artinya harga? Apa artinya Swiss? Apa artinya merek? Tapi dalemannya itu. Nah yang diperbaiki Rasul itu dalemannya. Itulah sebabnya ketika peristiwa itu terjadi, tidak lama kemudian Allah mengundang Gusti Kanjeng Rasul. Turunlah surah Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Disitulah Allah segera mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi, sehingga di situ Rasulullah itu dilapisi dengan keberkahan, sebuah kekuatan. Pernah Insinyur Sari Muhammad dari IPB menghitung kecepatan lari buruk itu, barkun itu, dengan hitungan matematik yang luar biasa, melebihi kecepatan larinya sinar atau cahaya. Tapi Rasulullah tidak ada kerusakan apa-apa. Alladzi barakna hawla, dibungkus dengan sebuah kekuatan keberkahan dari Allah. Untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada apa dalam peristiwa itu? Boleh lebih sedikit? Karena tadi mulai ada mundur ya sedikit. Sedikit aja, supaya ada tuntas sedikit. Ada 3 oleh-olehnya itu. Pertama, baginda Rasul didampingi malaikat Jibril bertemu dengan para nabi. Untuk apa? Silaturahmi dengan mereka itu belajar bagaimana cara memimpin umat di masa baginda. Nabi Adam menjelaskan, Nabi Nuh menjelaskan, Nabi Ibrahim menjelaskan, semua nabi menjelaskan. Berarti baginda Rasulullah belajar cara memimpin dan cara mengurus umat manusia. Dan mohon catatan sejak dulu, karakter manusia selalu terbagi 3. Pertama, ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ada yang selalu bermuka 2, hipokrit alias munafik. Kira-kira sekarang masih ada nih. Ini tipologi umumnya begitu kan sih. Seorang saudara bunyi yang harus hatimu. Aku umat Rasul kalakuan baragajur, ngaku umat Nabi kalakuan iri dengki, riging haji ari laku nawang curi, dasar modern laku aja aman kiwa. Ini tidak ada rekaman. Aku umat Rasul kelakuan beragajur. Aku umat Nabi kelakuan diri tetangga kaya dia ngomong dia. Tuyulnya 12. Apa hubungan tuyul dengan kekayaan seseorang?
Oh dia naik lagi pangkatnya, oh dia itu kan ini cantolannya macam-macam. Statusnya haji kelakuan mencuri. Ada haji mencuri. Sekarang ini sulit mencari koruptor yang bukan haji, Pak. Pakai baju oranye, saya kalau datang di situ, saya sering datang kalau suka miskin. Ada mantan atasan saya, menteri. Ada yang menteri kemudian membubuhkan tanda tangan dalam peresmian gedung di sana. Satu waktu dia jadi santri. Wali kota, sekda, kepala biro, pun jenderal juga, polisi, tentara. Waktu ikut ngaji duduk santai, mau ngaji, tapi sudah terlambat. Tapi tidak ada istilah terlambat saya. Itu haji bolak-balik Jakarta Mekah, Mekah Jakarta, bolak-balik Bandung Mekah, Mekah Bandung. Pulang balik lagi. Di zaman Nabi Adam juga ada perilaku begitu. Seluruh Nabi mengalami tantangan seperti itu. Jadi Rasulullah itu diajak silaturahmi kepada para Nabi itu belajar banyak tentang bagaimana mengurus umat mutakhir ini. Logikanya tidak begitu. Saya tidak menjelaskan detail. Yang kedua, Nabi di sana itu diperlihatkan oleh Allah tentang khazanah kekayaan ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah ingin membuktikan dan memperlihatkan kepada baginda Rasul tentang bukti kekayaan Allah di jagat raya ini, dalam diri kita, dalam kehidupan masyarakat. Diri kita ini ayat Allah hadir di muka ini. Makanya kita tidak boleh mencaci maki di antara kita, walaupun tidak sepandangan hidup, tetap kita jaga kehormatan. Karena manusia itu min ayatillah. Kan dibaca dalam terkenal surah Al-Rum, sering dibaca waktu hajatan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'abimin. Semua berbicara ayat-ayat Tuhan tentang manusia, tentang jagat raya, tentang warna-warni, tentang rupa-rupa, dan termasuk paru-paru dibuat oleh Allah. Makhluk yang macam-macam. Belum selesai ibu sarjana ahli perikanan meneliti tentang jenis ikan. Belum selesai penelitian. Buktinya apa? Fakultas perikanan masih dibuka di fakultas mana? Hutan ini jangan dikira selesai, tidak selesai. Para ahli kehutanan masih meneliti. Jagat raya, kosmos, ruang angkasa termasuk diri kita. Belum selesai para astronom meneliti tentang ruang angkasa. Fisikawan belum selesai menyelesaikan tentang persoalan-persoalan jagat raya langit. Dan itu diperlihatkan kepada baginda saat itu. Inilah Muhammad, kekayaan kami. Dalam waktu yang sangat singkat, kemudian jarak yang paling dekat. Semadana patadana. Maka qaba qausain aw adna. Kira-kira kita seperti melihat itu. Ditayangkanlah tentang sejarah peradaban manusia dari waktu ke waktu. Ditayangkanlah tentang jagat raya alam semesta, di mana baginda Rasul merasa sangat kecil di hadapan kemahabesaran Allah.
Ibarat kita lihat tayangan ini. Dulu kami pernah diskusi dengan Pak Insinyur Azwar Anas, mantan Menteri Pertahanan. Beliau membuat foto terakhir waktu itu tentang kosmos. Ternyata bumi yang kita injak di gambar itu hanya sebesar kelereng. Sementara di luar itu ada dunia lain yang besarnya sebesar bola-bola bumi. Kalau dunia kita, bumi yang kita injak sebesar kelereng, kira-kira kita sebesar titik apa? Itu diperlihatkan oleh Allah kepada bagi manusia. Sehingga Rasul merasa sangat kecil. Maka subhana rabbi, maha suci. Dan terakhir, oleh-oleh yang diterima Allah. Untuk membongkar rahasia kemanusiaan, pun ada pendidikan khusus, training khusus lewat gerakan as-salat. Kenapa? Tidak ada arti apapun orang tahu tentang alam itu, tentang sejarah peradaban, kalau ujung-ujungnya tidak bisa sujud. Makanya disimpulkan dalam surah yang pertama turun, Al-Alaq, 5 ayat mengajak kita untuk jadi manusia cerdas, pintar, pandai, menjadi peneliti, menjadi akademisi, ahli dalam bidang apa saja. Tapi ujung-ujungnya Allah, kalla la tuti'hu wasjud, hendaklah kamu bersujud kepada Allah. Kata Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam kitab Zuhul Kamal, bis sujud al-qurbah, dalam sujud itu ada taqarrub kepada Allah. Makanya tadi yang digambarkan. Sekarang tugas kita bagaimana memperbaiki sholat kita. Sayang waktunya sudah kehabisan. Yang paling penting sholat itu 2 macam. Ada sholat yang berisi, ada sholat yang kosong, yang hampa. Kalau orang Sunda bilang, ada sholat jika pare, ayah pare anu bener, ayah pare anu hampa. Pare bener mah dicepeng teras, digegel geletuk, ditumbuk dan beas. Pare hapa mah dicepeng tipis, digegel ngeleces, ditumbuk jadi uut badan. Akhirnya merah, arana tuh. Nah, sholat kita ini berisi atau kosong? Sholat yang berisi itu disebut sholat khusyuk. Yang kosong itu disebut sholat sahur. Jadi secara kualitas sholat itu ada 2 macam. Ada sholat yang khusyuk, ada sholat sahur. Sholat yang penuh isi, khusyuk namanya. Sholat yang kosong disebut sholat sahur. Untuk melihat apakah sholat kita berisi atau tidak, kriterianya ada 4. Pertama, dasar melaksanakan sholat itu imannya kepada Allah. Sedangkan sholat yang kosong, dasarnya bukan iman kepada Allah, tapi ingin dipuja, dipuji, dilihat orang dan dilihat tetangga. Sampai calon menantu yang basisnya santri disuruh imam, diuji coba oleh calon mertua. Dek, silakan jadi imam. Saking bangganya dan pede, akhirnya begitu imam. Allahu Akbar. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Subhanallah. Kata calon mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Subhanallah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Subhanallah. Akhirnya kesal calon mertua. Dek, belum baca Fatihahnya. Karena hanya ingin dilihat saja. Dasarnya itu kan iman pada Allah. Tapi ingin dipuja. Satu itu. Yang kedua, cirinya sholat khusyuk dan sholat sahur. Sholat khusyuk kaifiatnya mengikuti apa yang disunnahkan Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Punten. Sedikit terdengar ngaji.
Di situ kalimatnya shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Tidak dengan kata-kata shallu kama usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Tidak. Tapi sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, soal penglihatan bisa relatif. Kalau ada jamaah Rasul 10 orang masih bisa melihat baginda Rasul mimpin salat. Bisa sama itu pendapatnya. Tapi kalau sudah ratusan bahkan ribuan jamaah Rasul dia di belakang itu, mungkin ada yang tidak pernah melihat beneran salat Rasul. Seperti sekarang ada pengajian yang di belakang dan yang di depan akan beda hasilnya. Jadi kalau sekarang terjadi sedikit-sedikit perbedaan tentang sholat, memang begitu Rasulullah. Begitu longgar Rasulullah memberi space itu. Jadi kalau yang berbeda, tapi yang jelas takbiratul ihram, rukuk dan sujud bacaannya relatif hampir sama. Yang bedanya ya sedikit-sedikit, cuma bacaan-bacaan saja. Bayangkan kalau sekian ribu sahabat Rasul semuanya punya kewajiban untuk memasarkan cara sholat Rasul, pasti akan sesuai dengan kepala mereka dan melihat cara mereka harus melihat cara Rasulullah SAW. Kan begitu. Di sinilah toleransi kita. Tidak usah pusing-pusing. Kalau tahu landasan filosofinya seperti itu. Cara-caranya tepat nggak dengan yang diajarkan Rasul? Kan ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Dan masalah. Karena mungkin waktu melihat Rasul, kebetulan Rasul sedang begitu seperti ruku dari berdiri di kiblat, terus ada yang lutut dulu, ada yang langsung gubrak begitu. Dan itu juga soal faktor usia juga kan deh. Ini. Dan yang ketiga, tujuan melaksanakan sholat itu semata-mata lillahi ta'ala. Tidak ada kepentingan apa. Hanya mengikuti apa yang diajarkan Allah melalui Rasulullah. Nawaitunya lillahi ta'ala. Caranya mengikuti cara Rasulullah, tujuannya berharap ridho Allah. Dan yang paling mahal itu dampak sosialnya. Asal sujud. Bekas-bekas sujud itu sampai di mana? Salat sesuai dengan ayat ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Sesungguhnya orang yang salatnya khusyuk akan mendisiplin diri menjadi orang yang senantiasa bergerak menjauhi fahsyah dan bergerak untuk menjauhi proyek-proyek kemunkaran. Inilah tugas kita. Nah, kalau masih sholat hanya untuk dirinya sendiri tidak berdampak sosial, tadi itu mengaku kurang yang jadi ahli surga, tapi nyata-nyata kelakuan terjaga. Perang rajin peti paripola neraka, nuki tugas pasti diceburkan neraka. Itulah yang diancam. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Di situ sudah terjadi. Niatnya ria'an-nas, ingin dilihat. Pelaksanaannya ngesemeleke. Rek sholat kalau mikirna batang ngadegnya. Makanya masjid ini saya husnul, imamnya pasti bagus. Imam itu ada tuh dua macam, ada gaya Indonesia, ada gaya Mekah. Kalau gaya Indonesia, seninya lebih menonjol ketimbang fungsinya. Sedangkan di Mekah itu fungsinya menonjol, seninya relatif tenang. Contoh ada Mekah, singkat padat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat. Ya Rasulullah. Singkat. Di Indonesia, iramanya Mekah itu mulai dada A, ujungnya naik
Kalau di Indonesia mulainya nggak datang, ujungnya aku kan. Saya kasih contoh. Ada Muhammad Z. Qori untuk Rasul. Nafasnya kalau baca Quran tidak kurang 70 detik tanpa mengambil nafas. Luar biasa. Dulu di kita ada mesinnya, tetangga kita. Ada Muhammad. Saya pernah ngomong. Ustaz, aduh badannya luar biasa. Iramanya merdu, nafasnya banyak. Tapi dadanya datar. Di tengah ada turun-turun sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai A, ujungnya A. Di tengah tuh refrennya nanti. Ya Rasulullah. Ujungnya A, di tengah naik sedikit turun. Itu urutan orang kampung, nafasnya panjang. Ya Rasulullah. Ingat kami saking panjang. Ada yang bagus itu, apalagi hari Jumat, singkat padat. Karena fungsinya menyeru orang agar segera masuk masjid. Mahasiswa UPI dulu bertanya pada saya, Pak, gimana itu supaya masjid itu apa itu? Ganti adab saya. Ganti apa? Coba pakai nada yang tegas sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti orang curiga ada apa di masjid. Atau ada jam 9. Orang berdatangan ada jam 9. Kamu tuh gila. Ini ada apa ini? Yang gila itu siapa, Pak? Aku atau Pak? Ya gila lah kamu. Masa ada jam 9 jam? Ada apa? Ya. Bapak tadi disuruh subuh. Pada waktunya ada. Untuk sholat, nggak pernah datang. Kenapa ketika jam 9 saya ada kemudian Bapak berdatangan marah-marah ke saya? Yang gila itu siapa? Ini guraunya. Sholatnya. Karena sholat itu juga butuh instrumen. Disebut proses conditioning dalam teori. Perlu habituasi, kebiasaan. Makanya masjid dan megah ini harus membawa khusyuk. Titik penting dalam sholat khusyuk 5. Catat poin. Di situ biasa khusyuk sepanjang takbiratul ihram sampai salam. Catat di 5 titik saja. Ibarat jalan ada polisi itu. Baik kali. Saya kutip dari tulisan Syekh Ibrahim. Pertama, yang harus diperhatikan belajar konsentrasi kita pada sholat di saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Allah. Satu. Allah Maha. Semua kecil. Yang kedua, pada saat kita melantunkan kata atau kalimat dalam surat Al-Fatihah, dan baca kata itu wajib. Di situ di tengah-tengah itu ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di sini. Hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami Allah memohon pertolongan. Sepotong untuk Allah, sepotong untuk kita. Karena surat Al-Fatihah kata Ibnu Katsir dibagi 2. Dari 7 ayat dibagi 2. Yang ayat tengah-tengah itu Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk kita. Perhatikan titik itu. Yang ketiga, sujud. Syekh Ibrahim mengatakan di sujud Al-Qur'an. Dalam sujud itu ada taqarrub kepada Allah.
Makanya doa sujud itu doa yang paling banyak diajarkan oleh Rasulullah, macam-macamnya banyak. Sedangkan yang kita hafal sampai hari ini selalu langganan Subhanallah Rabbiyal A'la, tidak pernah berubah. Banyak tuh 12 macam lebih, 13 doa sujud itu. Kenapa? Bis sujud itu, dalam sujud itu takut. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita, di mana Rasul itu sering pada saat sujud itu lebih lama ketimbang bacaan surat. Terutama di rakaat terakhir sujud terakhir. Tapi kalau sudah sholat berjamaah yang di belakang ingin sujud lama, nggak bisa. Bareng saja di balik imam. Nah sudah saat bapak. Ini secara teknis. Itu yang keempat ya. Ketiga. Yang keempat, duduk di antara dua sujud. Apa bacaan? Ada 8 macam yang kita usulkan kepada Allah untuk kita. Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini. Hati-hati dengan doa ini. Di saat kita duduk di atas. Singkat banget itu. Dan yang terakhir, titik penting dalam sholat itu pada saat mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di 5 titik ini sudah terjaga, terpelihara, insya Allah syukur. Kalau mulai awal takbiratul sampai selesai konsisten di situ, istiqomah, konsentrasi. Ini mah 10 kanal kira-kira ibarat bodreknya juga. Jadi kalau jalan itu ibarat ada kecelakaan dulu di situ, atau ada polisi itu di situ harus ada. Terakhir, bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Kata siapa? Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terdiri menghadapi? Innalillahi mereka gara-gara bencana. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari keningkan cita. Mari kita berpikir. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang akan dapat begitu. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput hilang, jangan lupa harus berdoa. Kepada bintang ke bintang, kepada yang di atas, kita mesti mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan? Masih ada waktu tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud. Mumpung kita masih diberi waktu. Sadaqallahu al-azim. Mudah-mudahan Allah menyertai kita bisujud al-Qur'an. Berbinasa itu hapunten salam umat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sayyidina Muhammad. Sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah. Alhamdulillah ni'amahu wa ikramih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati.
رضينا بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه بكلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والمستوى العليم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الله di tempat ini bersujud simpuh kami Engkau maha tahu tentang hati-hati ini ya Allah semata-mata ikhlas karena ya Allah kami bersilaturahmi bertalabul ilmi dalam rangka memuliakan kanjeng Nabi ya Allah semoga Engkau memberikan petunjuk pada kami senantiasa kami bisa menjalankan syariat-Mu ya Allah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah ya Allah berbakti untuk kedua orang tua dan berbakti untuk kepentingan sesama ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam akidah, mudawamah dalam beribadah, berakhlak karimah dalam bermuamalah. Kemudian kami senantiasa memberikan sedekah amal jariyah untuk santunan bagi mereka yang membutuhkan ya Allah. Dosa-dosa ini hanya Engkau yang layak mengampuni kami ya Allah. Rabbana terimalah amal perbuatan kami ya Allah, terutama sholat kami ya Allah. Jadikan sholat kami adalah sholat yang khusyuk di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru wa qina innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama panggilan para sesepuh untuk saya di masa mematahkan badai kembali atau insya Allah dalam rangka silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.